Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian yang saya muliakan, rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa tiada henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat bermujalasah di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ilmu, menuju tempat yang mulia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, barakah, manfaat, maslahah fid din wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salamnya Allah mudah-mudahan senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selaku umat beliau diberikan ma'unah oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengikuti, meneladani dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita berhak dan layak untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini, di momen yang spesial dan istimewa ini, yakni peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita saat ini berada di bulan yang mulia. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahrul ummati, bahwa bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, kita semuanya umat Kanjeng Nabi. Maka di bulan yang mulia ini banyak amalan yang kita laksanakan untuk menggapai satu fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an pernah menyampaikan, inna du'a yustajabu fi khams layalin, bahwa sesungguhnya doa itu diijabahi, dikabulkan oleh Allah pada 5 malam. Yang pertama, fi lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Ini adalah malam istimewa. Kemudian fi lailatul Adha, malam Idul Adha. Lalu walailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Dan yang keempat, wa awwali lailatin min Rajabah, yakni awal malam pertama di bulan Rajab. Dan yang kelima, walailati nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban atau pada tanggal 15 Sya'ban. Jamaah rahimakumullah, lalu amalan apa yang kita laksanakan di bulan Rajab yang mulia ini? Yang pertama adalah berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal, man shoma yauman min Rajabah saqahullahu min dzalikan nahri. Bahwa di surga itu ada sungai yang bernama Sungai Rajab, yang airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Maka barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan berikan minum sungai yang tadi disebutkan.
Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, bulan Rajab ini mari kita perbanyak doa. Di antaranya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami atau hantarkan kami nanti bisa menyambut di bulan Ramadan. Yang ketiga, perbanyaklah membaca istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdurrahman As-Sobri menyampaikan bahwa Rajab ini adalah istighfaril dzunub, bulan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Kemudian Sya'ban itu adalah lisatil uyub, untuk menutup, melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Sedangkan Ramadan adalah bulan litanwir qulub, untuk menyernihkan hati. Kemudian yang keempat, amalan di bulan Rajab ini adalah banyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, Ra'aitu lailatal mi'raj nahron ma'uhu ahlan minal asal wa abradu minal thalji wa atyabu minal misk wa qultu li Jibril liman hadha qala liman shalla 'alaika fi Rajab. Pada malam Mi'raj, Rasulullah melihat sungai yang airnya itu lebih manis ketimbang madu, lebih dingin ketimbang salju, dan lebih wangi ketimbang misik. Lalu aku, kata Nabi, tanya kepada Jibril, itu siapa sungai ini? Liman shalla 'alaika fi Rajab. Sungai ini untuk umat engkau ya Rasul, yang membaca sholawat padamu di bulan Rajab. Jamaah rahimakumullah. Selain daripada itu, di dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa, momentum yang luar biasa, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam firman Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina yang diberkahi sekelilingnya, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Jadi kisah Isra Mi'raj ini oleh para ulama disampaikan bahwa pada malam ba'da Isya, Rasulullah SAW saat berbaring di Hijr dekat Ka'bah, lalu datang malaikat membawa baskom, wadah dari emas. Kemudian di dalamnya ada iman dan hikmah. Lalu malaikat membelah dada Nabi, mensucikan, membersihkan, dan kemudian memasukkan iman dan hikmah itu. Lalu diberikan tunggangan yang bernama Buraq. Lalu beliau mendapatkan perintah untuk Isra dan Mi'raj. Isra itu Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Di sana kemudian Nabi melakukan sholat sunnah dengan beliau menjadi imam, dan di belakangnya ada para nabi dan rasul yang menjadi makmum. Lalu Rasulullah menuju ke langit untuk melaksanakan Mi'raj. Di langit yang pertama, beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di sana Nabi Adam menyampaikan salam, marhaban bil akhis salih wan nadis salih. Selamat datang saudaraku yang saleh, nabi yang saleh. Kemudian
Rasul tanya kepada malaikat, kenapa malaikat? Saat saya melihat Nabi Adam menoleh ke kanan, beliau tersenyum bahagia. Tatkala menoleh sebelah kiri, beliau sedih bahkan menangis. Lalu Jibril menjawab, Nabi Adam ketika melihat ke kanan, beliau menyaksikan umatnya yang ada di dalam surga, maka beliau bahagia senyum. Ketika beliau menoleh sebelah kiri, beliau menyaksikan umatnya, kaumnya yang ada di dalam neraka, maka beliau bersedih bahkan menangis. Di situ Nabi juga menyaksikan beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang dialami oleh seseorang sebagai gambaran balasan kehidupan nanti di dunia. Misalkan Nabi melihat ada orang makan bara api, dimakan kemudian tembus sampai perut, ke anus, sampai ke bawah. Ditanya, itu siapa? Jibril, orang yang makan bara api itu. Lalu malaikat Jibril menjawab, itu adalah orang yang semasa di dunia makan harta anak yatim. Yang kedua, beliau juga melihat orang dengan perut besar, diinjak-injak kakinya oleh malaikat, diinjak-injak perutnya oleh malaikat. Dan Nabi tanya kepada Jibril, itu siapa? Itu adalah umatmu yang senang makan harta riba. Kemudian yang ketiga, Nabi juga melihat orang yang membawa di sebelah tangan kanannya ini daging yang segar, yang nikmat. Sebelah kiri adalah daging yang busuk bahkan bau. Tapi orang itu justru makan daging yang busuk. Kita itu siapa? Itu adalah orang yang biasa melakukan zina. Kemudian beliau juga melihat wanita dengan payudaranya digantung. Lalu tanya, itu siapa? Ya Jibril, itu adalah wanita yang selingkuh. Kemudian beliau juga melihat orang yang lidahnya panjang dipotong, tumbuh lagi dan seterusnya. Itu siapa? Jibril. Itu adalah orang yang semasa hidupnya di dunia suka berdusta, suka membicarakan orang lain. Kemudian Nabi juga menyaksikan hal yang menakjubkan. Ada seorang manen padi, dipanen, yang belakang tumbuh lagi, dipotong, panen, tumbuh lagi, dan seterusnya. Tidak ada habis-habisnya. Tanya, itu siapa? Itu adalah orang yang semasa di dunia senang dan gemar sedekah. Lalu Nabi diberikan pilihan minuman, susu dan khamr, dan alhamdulillah atas izin Allah beliau memilih susu sebagai gambaran bahwa beliau ingin menyelamatkan umatnya dari sesuatu yang memabukkan. Lalu kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua, jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian di langit yang ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima beliau berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Rasul, saya tidak sanggup lagi untuk mendampingi engkau. Silahkan lanjutkan perjalanan. Kemudian Rasulullah melangkah menuju Sidratul Muntaha atau Mustawa, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau di satu tempat yang tidak bisa digambarkan keindahannya. Maka di situ ada kalam ilahi, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala kesejahteraan dan kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan
atas engkau wahai Nabi Allah beserta rahmat dan barokahnya. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan keselamatan curahkan bagi kami dan atas umat atau hamba-hamba yang soleh. Lalu kemudian beliau mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Awalnya 50 waktu. Kemudian dengan pertimbangan Nabi Musa alaihissalam, beliau meminta keringanan hingga akhirnya 50 kali atau 50 waktu menjadi 5 kali. Dengan disampaikan oleh Allah kepada Nabi, ya Muhammad, hunna khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin fi kulli sholatin asyra fatilka khamsuna sholatan. Wahai Muhammad, bagimu sholat 5 kali sehari dan semalam. Setiap waktu sholat bernilai 10, maka menjadi 50 kali. Ini adalah satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Sholat 5 kali dihitung dan diberikan pahala 50 kali. Alhamdulillah. Maka perintah sholat ini menjadi sangat penting dan menjadi satu ibadah yang paling awal nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah untuk melaksanakan sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian hadis Nabi, inna awwala ma yuhasab bil 'abdi yaumil qiyamah as-salat maktubah. Sungguhnya awal yang dihisab dari amal anak Adam adalah sholatnya. Jadi sholat ini menentukan ibadah-ibadah yang lain. Jika sholatnya bagus, maka amal ibadah yang lain insya Allah juga akan bagus. Maka Nabi juga memberikan satu peringatan yang tegas bahwa sholat itu sebagai pembeda. Jadi bainal rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Yang membedakan antara orang mukmin dengan orang yang musyrik dan orang yang kafir adalah sholatnya. Tujuannya apa? Yang utama tujuan daripada sholat adalah inna sholata lidzikri. Sungguhnya sholat itu adalah untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, sholat itu sebagai upaya kita untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kanjeng Nabi selalu merindukan, selalu menunggu-nunggu waktu azan tiba untuk segera menghadap Allah, sujud kepadanya. Karena nanti di akhirat ibadah yang teristimewa adalah sujud kita. Karena sujud adalah sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan momen Isra dan Mi'raj ini, mari kita evaluasi sholat kita, perbaiki sholat kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Jangan sampai kita terlena untuk tidak sholat dan tidak berupaya untuk khusyuk pada waktu sholat. Dan kita upayakan sholat kita dengan berjamaah, mendapatkan fadilah. Sholatul jama'ah afdalu sholatul fardhi 27. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian dengan perbandingan lebih, yakni 27 derajat.
dengan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Mudah-mudahan momen Isra Mi'raj ini meningkatkan kualitas ibadah kita sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ahli sholat, dan segala ibadah kita, sholat kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.